Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Sri Foundation semuanya yang bergabung dalam pelatihan jurnalis Citizen Journalism hari ini. Ini adalah hari kedua. Hari pertama kemarin kita sudah belajar tentang isu lingkungan, kemudian kita juga sudah belajar tentang teknik tips fotografi dari Kak Dian Mayori. Nah, hari ini kita akan belajar tentang public speaking dan tentang tips menulis. Saya perlu memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Era Kusumurukmi atau biasa dipanggil Roro. Saya adalah founder dari Sri Foundation. Nah, kami mengadakan pelatihan citizen journalism selama 2 hari. Itu adalah tujuannya untuk mengupgrading skills dari teman-teman semua, siswa-siswa SMA yang sebelumnya sudah mungkin terbiasa untuk menulis di sosial media, kemudian sudah terbiasa juga untuk mungkin bercerita tentang isu lingkungan. Nah, di pelatihan ini kita akan mengajarkan bagaimana, bukan mengajarkan ya, maksudnya lebih sebenarnya lebih sharing supaya kemampuan yang sudah ada itu jadi meningkat. Nah, hari ini untuk sesi pagi ini kita akan belajar tentang public speaking. Kenapa public speaking itu penting? Karena pada saat kita berusaha untuk uh, apa untuk mengajak orang untuk lebih peduli terhadap lingkungan, kita perlu menyampaikannya dengan tone yang benar gitu, dengan nada yang enak untuk didengar gitu misalnya. Bahasanya mungkin perlu dipilih kalau seandainya kita ngobrol sama orang tua bagaimana, atau misalnya ketika kita bicara dengan teman-teman kita seperti apa gitu. Nah, yang hari ini, yang pagi ini kita akan bahas adalah tentang public speaking itu. Dan saya mengundang Kak Syahnas di sini untuk sharing bersama adik-adik semua. Saya bacakan dulu ya CV-nya Kak Syahnas. Kak Syahnas ini adalah lulusan dari Universitas Pajajaran, Fakultas Komunikasi, jurusan mungkin ini komunikasi bisnis. IPK-nya 3,66. Wah, hebat banget ya. Nah, di sini di CV-nya Kak Syahnas itu Kak Syahnas baru lulus tahun 2018 tapi udah langsung kerja. Udah udah langsung mendapatkan kerja sebagai customer relationship management, kemudian itu di Otomoto, kemudian sekarang bekerja di Si Cepat. Ya. Kemudian Kak Syahnas banyak banget pengalaman di bidang organisasi, di bidang fotografi, model juga ya Kak Sanas ya. Wah, ini udah oke banget. Terus kalau seandainya follow Instagramnya Kak Sahnas, saya lupa nanti Kak Sahnas sendiri yang kasih tahu ya. Tapi di itu ada. Itu followernya udah banyak banget, udah ribuan ya. Nggak tahu gimana caranya dapat follower itu dalam beberapa tahun, mungkin karena pengalaman yang banyak ya Kak Sahnas ya, jadi followernya banyak. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Kak Sahnas bagaimana tips untuk bisa berbicara di muka umum dengan baik. Nah, ini kayaknya lebih enak kalau kemarin kebetulan juga kita waktu sesi bicara tentang fotografi dengan Kak Dian Mayori, itu kayaknya lebih enak kalau seandainya videonya dinyalain nih, karena kita juga orangnya kan nggak banyak ya. Jadi biar lebih private gitu bicaranya. Oke ya, kalau seandainya bisa videonya dinyalain, kalau seandainya masih lagi repot misalnya siap-siap, nggak apa-apa nggak dinyalain dulu. Ya, saya persilakan Kak Sahnas. Oke, makasih Ibu Roro. Ya, sebelumnya sedikit perkenalan lagi, seperti yang udah disampaikan Ibu Roro, nama saya Syahnas Romusya, biasa dipanggil Syahnas. Hari ini bakal sharing diskusi tentang public speaking ya, teman-teman. Oh iya, sebelumnya izin share screen untuk saya, bisa Bu Roro? Oh iya, sebelum dijadiin co-host ya, sorry Iya, lupa. benar. Sebentar. Oke. Make co-host. Ya, ini juga Kak Safira buat nanti. Ya, silakan udah bisa Kak.
Sudah kelihatan. Ya, kelihatan ya teman-teman ya. Iya. Ya, ini public speaking ya. Sebenarnya ada yang tahu nggak sih di sini public speaking itu apa sih? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ya, boleh jawab lewat chat atau lewat ngobrol Lewat chat, langsung. boleh. Atau secara singkatnya, apa sih yang kamu ketahui tentang public speaking itu? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Itu ada yang jawab, Kak, di chat. Ada di chat ya? Ya. Berbicara di depan banyak orang. Betul. Oh iya, dia mau jawab ya? Siapa? Boleh. Tadi ada yang on. Ya, siapa yang mau jawab atau di lewat chat lagi boleh. Ya, berbicara di depan umum ya. Betul. Kalau untuk mulai aja ya. Introduction to public speaking. Nah, pengertian public speaking itu betul berbicara di depan umum. Nah, kenapa sih penting public speaking itu? Dan public speaking itu percakapan sehari-hari itu sangat berkaitan. Nah, public speaking itu merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan sebuah pesan yang dilakukan dengan teknik tertentu sehingga penyampaian pesan bisa berlangsung secara efektif. Nah, benar ketika nantinya kita berbicara di depan umum, penyampaian kita itu bisa sampai pesan kita terhadap audiens, terhadap halayak, dan intonasi kita juga jelas gitu. Nah, di dalam public speaking itu sendiri ada proses dalam public speaking. Nah, ini contohnya pembicara sedang menyampaikan pesan, mendeliver pesan ke audiens, yang mana pesan itu harus bisa sampai 100%. Dan ini menurut penelitian dari buku sumbernya dari Stephen F. Lucas tahun 2015, The Art of Public Speaking. Nah, jadi ketika dia menyampaikan pesan 100%, nantinya juga harus bisa diterima oleh audiens secara 100%. Cuman karena daya tangkap kemampuan manusia itu sangat terbatas, kebanyakan bisa diterima oleh audiens itu 50%. Karena kenapa? Pasti adanya kayak human error atau kondisi tempat saat kita berbicara di depan umum itu lagi berisik. Nah, jadi sehingga bisa diterimanya hanya setengahnya atau mungkin 70% ya. Dan dari audiens pun yang bisa menerima 70%, dari 50 sampai 70% itu akan mendapatkan feedback dari pembicara tersebut. Jadi tergantung dari situasinya. Lanjut lagi. Kenapa public speaking itu penting? Nah, dari survei ini, public speaking itu bisa membuat kita berpikir secara kritikal dan bisa berkomunikasi secara efektif. Entah nanti saat di SMA juga penting sih sebenarnya. Kayak waktu kita lagi kerja kelompok, kita punya teman kelompok, di situ bisa menyampaikan sebuah pesan. Kerja kelompok misalnya tentang isu tentang lingkungan hidup, kita menyampaikan pesan ke teman-teman kelompok kita. Atau ketika nanti sudah lulus SMA, udah terjun ke dunia kuliah juga. Saat terjun ke dunia kuliah, nantinya kita ikut organisasi. Dan nantinya saat sudah lulus kuliah, nantinya bisa mengembangkan skill kita menjadi staff atau di tempat kerja kita, di eksekutif dan manajer, dan bisa meningkatkan skill kita untuk menjadi lebih efektif lagi. Dan bisa memberikan kesempatan untuk peluang yang bisa kita dapatkan untuk bisa lebih stand out. Kayak misalnya kita juga punya nih, nantinya punya cita-cita menjadi entrepreneur atau pebisnis, nantinya itu sangat penting ketika kita menjadi CEO ataupun owner dari bisnis tersebut, kita harus bisa menyampaikan pesan atau
mempromosikan bisnis kita itu kepada halayak, gimana caranya mereka bisa tahu produk kita dan penyampaian itu juga bisa sampai di audiens gitu. Nah, public speaking dengan daily conversation atau percakapan sehari-hari. Nah, menyusun buah pemikiran ke dalam struktur secara logis sehingga mudah dimengerti oleh lawan bicara. Yang kedua, ada menjahit pesan dengan mempertimbangkan lawan bicara atau audiens. Contohnya, ketika kita mengkoneksi cerita agar lebih nyambung saat curhat supaya lebih smooth, agar lancar gitu. Jadi contohnya tuh kayak kita curhat nih ke teman kita nih, ke sahabat kita, atau teman SMA ataupun teman kuliah kita. Misalnya curhat, besok ada tugas nih, misalnya tugas tentang pendidikan lingkungan hidup PLH misalnya. Terus gimana sih cara ininya apa? Cara kita bisa lebih cepat selesai gitu. Ataupun lagi curhat misalnya kalau anak SMA kan kebanyakan kayak curhat cinta-cinta monyet ya misalnya ya. Nanti dari tiap pintu itu dia bakal berpikir di situ koneksi gimana caranya koneksi cerita tersebut bisa nyambung supaya bisa smooth dan lebih lancar gitu. Nah, yang ketiga ada manfaatnya ada melatih adaptasi dengan feedback dari pendengar baik secara verbal dan non-verbal ketika saat ngobrol. Contohnya ketika kita nih ngobrol nih sama keluarga atau teman, respon dan ekspresi yang didapatkan itu udah nguap misalnya. Nah, itu tandanya lawan bicara kita udah nggak tertarik sama kita. Jadi kita bisa tahu nih, oh berarti orang ini kayaknya udah bosan nih sama cerita kita. Mungkin kurang tertarik juga. Tapi kalau ekspresi dia kayak langsung kayak memandang kita gitu. Terus kayak serius gitu memandang kita. Dan matanya tuh nggak kemana-mana. Nah itu berarti tandanya dia itu sangat antusias dengan apa yang kita ucapkan atau yang kita ceritain gitu. Lalu selanjutnya ada menyampaikan pesan dengan impact yang maksimum. Contohnya itu ketika kita nih seorang diri kita memberikan kabar gembira saat masuk sekolah favorit atau saat keterima di perguruan tinggi negeri dengan secara ekspresif kayak tahu nggak aku keterima loh di Universitas UI gitu. Nah penyampaian itu secara ekspresif jadinya kayak orang yang mendengarkan dan yang tahu pun jadi ikut antusias gitu jadi lebih tertarik. Jadi sangat penting juga nih public speaking dengan percakapan sehari-hari kita gitu. Nah, ada nih sama public speaking ketika kita mengubah mood jadi positif. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, pernah nggak sih, ada yang pernah nggak kayak mungkin dari teman-teman sebelum pandemi waktu masih aktif sekolah mungkin pernah ngerasa waktu pas berbicara di depan kelas kayak ngerasa gugup atau nervous. Contoh nervous itu seperti gimana sih? Ada yang bisa jawab nggak? Iya, coba nih yang apa adik-adik mungkin kalau seandainya nggak langsung lewat chat. Kalau saya dulu pernah sih Kak waktu SMP tuh ya, kan kadang-kadang kita apa namanya dikasih apa suruh ke depan ya Kak ya. Iya betul. Waktu SMP tuh rasanya gimana sih di depan kelas? Iya. Apalagi kayak misalnya coba misalnya kamu maju coba kayak bisa baca puisi misalnya kalau pelajaran bahasa Indonesia ya. Terus Iya. suruh bikin narasi cerita gimana sih liburan Lebaran kemarin cerita satu-satu di depan kelas. Ini Kak ada yang jawab di chat Kak, ada yang sering, ada yang ngeblank gitu Kak. Oh iya betul. Nah sebenarnya tahu nggak sih kenapa kita itu bisa jadi gugup? Sebenarnya itu kuncinya cuma satu, itu ada di pikiran kita sendiri. Nah, pikiran negatif kita lah yang membuat kita menjadi gugup. Nah, nervous. Contoh reaksi fisika tuh bisa mual, bisa jantung berdebar kayak, aduh deg-degan, aduh harusnya bukan aku nih yang maju duluan ke depan nih,
padahal kan sesuai abjad harusnya, contohnya kan gitu ya. Nah, keringet dingin kayak gemeteran, tiba-tiba jadi tangan tremor, terus tiba-tiba jadi sakit perut, terus tangan bergetar. Nah, ini bisa disebut juga namanya demam panggung namanya. Nah, hal tersebut itu sangat normal dan sangat benar-benar manusiawi. Apalagi kebanyakan public speaker itu adalah beginner. Sebelum dia menjadi expert itu, dia pastinya jadi beginner dulu, memulai dulu. Sampai nantinya dia menjadi expertise gitu. Nah, your mind is your power. Jadi rasa gugup kita itu terpengaruh dari pikiran negatif kita sendiri. Jadi yang membuat kita bisa mengurangi rasa gugup itu adalah pikiran kita juga. Ketika kita berpikir menjadi lebih positif, itu akan mengurangi rasa gugup kita saat di depan umum untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, you don't need to be ashamed. Jadi kita jangan ngerasa malu kalau misalnya memang kita, aduh, saya gugup nih, aduh nggak bisa nih. Semakin kita punya pikiran negatif, itu malah nantinya semakin blank ya, semakin kacau gitu. Nah, public speaking membuat gugup menjadi positif. Nah, salah satu untuk menangani rasa gugup tersebut itu adalah persiapan yang matang. Kita bisa nih latihan, kayak kebanyakan kan banyak yang bilang latihan di depan kaca ataupun perbanyak menguasai materi yang kita sampaikan di depan umum. Sebenarnya bisa juga loh dengan dikaitkan dengan daily conversation yang tadi itu untuk melatih ilmu public speaking kita. Contohnya dari yang kecil dulu ketika kita curhat dulu sama teman, sama keluarga kita, ngobrol sama keluarga, semakin kita banyak interaksi dengan orang lain, dengan keluarga kita, itu bisa melatih ilmu public speaking kita. Karena practice makes perfect gitu. Yang kedua, ada menambah pengalaman jam terbang berbicara. Ini benar banget nih, semakin kita sudah terbiasa untuk berpengalaman berbicara di depan umum, semakin kita bisa untuk lebih efektif lagi untuk berbicara di depan umum, teman-teman. Nah, yang ketiga benar, berpikir positif. Nah, sebenarnya kan yang menghantui itu adalah pikiran-pikiran negatif kita ya. Nah, contoh berpikir negatif yang bisa diubah menjadi pikiran positif kita itu contohnya gini. Nah, think positively. Misalnya negatif pikiran kita, kayaknya nggak ada yang tertarik nih sama apa yang aku omongin. No one will interest in what I have to say. Nah, positifnya itu kayak, gak nih, saya punya topik yang bagus nih, karena udah prepare sebelum-sebelumnya. Kayak, of course they will be interest gitu. Kayak pasti mereka bakal tertarik nih sama materi yang aku sampaikan gitu. Nah, ketika kita udah mengubah mindset atau pikiran kita menjadi lebih positif, nantinya kita bakal lebih lancar untuk berbicara di depan umum gitu teman-teman. Nah, yang kedua ada lagi nih contoh negatif, pikiran negatifnya. Aduh, aku sih ngarepnya kayak gak usah aku lah yang berbicara di depan umum, di depan kelas. Karena aku belum bagus nih public speaking-nya atau belum jago nih buat bicara di depan umum. Nah, bisa diubah tuh mindset pikiran kita. Kayak, this speech is a chance for me to share my ideas and gain experience as speaker. Kayak, bisa loh kita dengan kita berbicara di depan umum itu menambah pengalaman kita untuk kita sharing ide kita. Karena nggak ada orang yang sempurna. Karena kita bisa menjadi lebih baik ketika kita lebih percaya diri di depan umum gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga ada lagi nih contohnya. Kayak, aduh, kenapa ya aku selalu nervous banget gitu ketika aku
bicara di depan umum gitu. Nah, ini makin kita berpikiran negatif, nantinya malah semakin buyar. Dan hal-hal negatif tersebut bisa diganti nih. Positive talk, everyone's nervous. If other people can handle it, I can too. Kayak orang lain aja bisa buat ngatasin nervous ya. Masa aku enggak gitu. Nah, setelah itu secara berpikir positif, ada lagi nih teman-teman untuk membuat gugup menjadi lebih positif, yaitu memvisualisasikan kesuksesan public speaking kita gitu. Kita bisa visualisasikan kesuksesan public speaking kita, kayak kita juga bisa nih memperlihatkan ekspresi kita saat di depan umum, ataupun kita bisa juga nih ngajak interaksi. Misalnya ada pelajaran bahasa Indonesia, ketika kita disuruh bernarasi di depan kelas, kita bisa adain interaksi. Kayak misalnya kayak cerita libur lebaran kemarin ngapain aja ya? Kayak teman-teman ada yang udah pernah ke Bandung belum? Nah, itu salah satunya bisa diselipin interaksi ke teman-teman kita tuh saat kita berbicara atau menceritakan pengalaman liburan kita di depan kelas gitu. Nah, di situ tuh kayak bisa diceritain di slip kayak teman-teman udah pernah belum ke Bandung. Nah, kayak ada yang tahu nggak Forest Cikole Lembang itu kayak gimana? Di sana sejuk loh, gitu-gitu. Nah, pas kita udah ada yang jawab, nah itu bisa meredakan rasa nervous kita. Jadi kita lebih kalem, lebih tenang gitu. Nah, selanjutnya ada yakinlah bahwa gugup itu tidak terlalu terlihat. Nah, jangan sampai kita fokus sama gugupnya kita. Misalnya kayak tadi contohnya tangan kita tiba-tiba kayak, aduh bergetar. Kelihatan nggak ya? Aku kelihatan nervous nggak ya? Nah, padahal teman-teman di kelas kita ataupun audiens itu nggak ada yang fokus ke situ. Mungkin dia malah fokusnya ke mata kita, ke topik pembicaraan kita di depan umum gitu. Jadi kita harus yakin bahwa rasa gugup atau nervous itu nggak bakal terlihat gitu. Dan yang terakhir ada, benar, audiens itu nggak bakal tahu konten speaker sepenuhnya. Nah ini betul banget. Kayak misalnya, aduh tadi urutannya benar nggak ya? Contohnya kayak ada rasa negatif. Nah sebenarnya audiens atau teman-teman yang melihat kita bicara di depan umum itu malah dia nggak tahu konten speaker kita gitu, konten kita sebagai pembicara, materi kita tuh urutannya apa aja. Jadi ya tetap percaya diri aja biar nantinya kita nggak bakal kelihatan gugup di depan umum. Sama tadi itu kan nervous itu sangat normal ya. Jadi reaksi fisik yang kita terima seperti keringat dingin, tiba-tiba sakit perut. Nah, ini juga bisa kita atasin dengan cara tarik nafas sampai 5 kali, buang nafas. Nah, itu udah paling ini banget kalau untuk aktivitas fisik yang bisa kita lakukan ketika kita mulai merasa nervous atau merasa gugup di depan umum saat kita menjadi pembicara. Nah, bisa juga dengan kita minum air mineral juga. Air mineral 1 teguk atau 2 teguk untuk mencairkan pikiran negatif kita. Gitu. Nah, semoga kita ke depannya bisa menjadi pembicara yang lebih baik lagi dan bisa mengurangi rasa gugup kita dengan memperbanyak latihan, dengan memperbanyak jam terbang, dan mempersiapkan secara matang. Nah, itu tadi nih, ilmu public speaking. Nah, untuk dari itu mungkin bisa diserahkan dari Bu Roro. Apa bisa dilanjut pertanyaan mungkin? Oh iya Kak, terima kasih banyak ya sudah memberikan pencerahan tentang public speaking ini. Jadi memang kalau seandainya di public speaking itu yang paling kendala utama itu adalah
gugup itu ya Kak ya. Kadang-kadang materi yang kita siapkan udah sebenarnya udah oke, kita udah pengalaman kita juga udah cukup untuk bicara, tapi ketika gugup merasakan gugup ketika akan bicara itu malah semuanya jadi rontok ya. Apa yang ada di pikiran kita udah hilang semua gitu. Iya, betul. Ya, nah sebenarnya Sri Foundation ini ketika kita mengadakan pelatihan citizen journalism itu salah satunya adalah kami kan secara rutin mengadakan webinar untuk siswa SMA. Nah, kami tuh pengen mengadakan untuk siswa SMP. Tapi kalau seandainya pembicaranya tua-tua gitu, mungkin kan nggak nyampe kurang menarik tuh. ya, iya kurang menarik. Ya, ada gap usia. Nah, makanya kalau seandainya di sini kita berharap bahwa teman adik-adik yang direkrut di sini adalah bisa menyampaikan tentang isu lingkungan itu kepada siswa-siswa yang lebih muda, misalnya siswa SMP tadi. Nah, ini gimana nih kalau seandainya adik-adik di sini biasanya masalah apa yang jadi kendala gitu untuk public speaking? Silakan nih, mumpung ada Kak Syahnas, silakan bertanya, boleh bertanya langsung, raise hand, atau langsung aja juga nggak apa-apa ya, langsung bicara, atau misalnya lewat chat juga boleh gitu. Iya, mungkin boleh banget nih teman-teman, mungkin ada yang masih malu-malu mungkin ya untuk bertanya. Boleh banget nih kita sharing tentang public speaking, tentang gimana sih kok kayak aku nervous banget sih Kak gitu. Gimana sih caranya biar lebih percaya diri lagi di depan umum gitu. Ya, silakan kalau ada yang ditanyain gitu. Sebenarnya kalau seandainya public speaking sendiri Kak, kalau untuk misalnya bicara di depan umum gitu sama misalnya bicara di depan video, misalnya kalau bikin konten YouTube atau TikTok itu beda nggak sih Kak? Itu bisa jadi dua hal yang berbeda sih, karena mungkin kalau berbicara di depan kamera nggak langsung dilihat orang langsung ya, kalau di depan YouTube atau TikTok ya. Kalau kita bicara langsung di situasinya langsung di atas podium dan ada audiens dengan nyata gitu. Nah, itu pasti lebih sangat untuk gugupnya tuh lebih sangat di tempat langsung gitu dibanding kita di webinar ataupun di online gitu. Iya. Jadi lebih besar kemungkinan untuk nervous ya? Iya, kalau di tempat di cara langsung kita ketemu sama audiensnya gitu. Apalagi kita nggak tahu nih situasi di tempat tersebut, mungkin AC-nya kedinginan, bikin kita makin gugup ya. Jadi jadi keringat dingin gitu istilahnya ya. Sama mungkin kondisinya berisik mungkin ya, saking banyak audiens yang datang ke workshop tersebut gitu. Iya, memang sekarang kan banyak soalnya tuh yang bisa bikin konten YouTube atau misalnya sekarang yang banyak banget TikTok gitu. Mungkin memang agak beda ya sama public speaking. Nah ini ada yang tanya nih Kak, cara mengatasi biar ngomongnya nggak belibet. Soalnya kadang suka bingung cara ngejelasin gimana padahal di pikiran udah ada gitu. Coba gimana tuh Kak supaya ngomongnya mungkin alurnya mengalir gitu. Jadi nggak terputus-putus atau misalnya ngomong satu terus balik lagi kemana, pokoknya jadi belibet gitu deh gitu. Kalau aku sih ya cara sepengalaman aku, kita bisa nih tulis dulu di kertas, kita buat catatan dulu bahasa ataupun kalimat yang ingin nantinya kita sampaikan materi tersebut nantinya. Gak apa-apa, kelihatannya kayak menghafal, tapi lama-kelamaan kita jadi terbiasa menggunakan bahasa tersebut. Jadi insya Allah nggak bakal berlibet ngomongnya gitu. Iya, jadi pakai note gitu catatan ya Kak ya.
buat apa namanya, jadi tahu kita habis bicara ini kemudian bicara itu, jadi nggak teratur gitu ya, jadi Iya, alurnya teratur gitu. iya, Terus betul. Jadi juga nggak usah malu kan nih Kak ya bawa note. iya, nggak apa-apa banget. Malah orang yang pidato pun ke depan itu, dia ada catatan kecil, jadi mungkin nggak langsung yang dijabarin, tapi dia lebih ke poin-poin penting apa aja sih yang nantinya bakal disampaikan gitu. Sehingga nantinya lebih smooth nih alur yang dia sampaikan, nggak berlibet gitu. Iya. Saya pernah nonton film, lupa ya filmnya apa, tapi kayaknya tentang raja atau perdana menteri Inggris yang tadinya agak gugup gitu setiap apa namanya setiap berbicara di muka umum, tapi itu salah satunya yang ngebantu adalah note seperti itu tuh. Iya, Lupa betul filmnya betul apa tuh. banget. Betul banget, itu bener-bener ngebantu banget. Sama kayak waktu waktu saya masih SMA pun juga, kan ada ya kayak misalnya bicara buat di depan kelas. Oh, sama waktu saya awal-awal masuk jadi anak komunikasi, ini ada mata kuliahnya tentang public speaking atau bicara retorika secara efektif. Jadi dia itu, satu anak tuh maju per satu, dibikin materi yang dadakan secara arisan dikocok, nanti dia itu ngambil materi tersebut dadakan, dan itu kita harus bisa nyampein materi tersebut secara dadakan. Nah, itu benar-benar ngelatih public speaking banget sih waktu saya masih kuliah di Vkom Unpad itu. Iya, jadi saat itu dikasih tema, saat itu juga bicara gitu. Iya, betul. Itu nervous-nya ada, gugupnya ada, tapi itu bener-bener jadi belajar banget di situ. Iya, itu tantangan banget ya. Apalagi kalau Iya, seandainya tantangan banget. dapat tema ternyata yang kita nggak ngerti gitu. Iya, benar. Tapi alhamdulillah temanya yang dikasih itu masih tema-tema umum gitu, masih Oke. isu-isu yang masih common dari hal-hal umum gitu. Ya. Kalau ini sendiri gimana sih Kak? Biasanya kalau memulai bicara gitu, sebaiknya mulai dari hal-hal yang kita apa namanya ketahui setiap hari atau misalnya hal-hal yang kita apa pahami dari belajar gitu, atau memang maksudnya kadang-kadang kita lebih paham gitu tentang hal-hal yang kita temui setiap hari dibandingkan misalnya kita apa yang kita temui di buku gitu. Sebenarnya sharing tentang hal setiap hari itu nggak masalah atau misalnya membosankan atau gimana Kak? Tergantung dari sharing yang kita mau sharing itu apa. Tapi biasanya orang kalau tertarik nih dengan apa yang kita sampaikan, nantinya juga bakal topik yang bicarakan itu nggak apa-apa banget kalau misalnya dari buku, pengetahuan kita dari buku, terus kita cerita gitu. Tapi kita harus tahu juga nih lawan bicara kita memungkinkan atau enggak gitu. Atau mungkin lawan bicara kita kayak teman kelompok kita, lebih tertarik dengan isu-isu masa kini misalnya, karena nggak semua orang tertarik, kayak misalnya contohnya yang hal-hal sensitif kayak politik itu, kayak nggak semua orang tertarik dengan hal tersebut gitu. Tapi Iya. mungkin mereka lebih lebih tertarik tentang, isu Covid sekarang itu lagi naik-naiknya nih. Nah, mungkin bisa nih kita ceritakan dengan sepengetahuan kita gitu. Iya, jadi kita kalau seandainya saat bicara mungkin bisa memulai dari tema yang lagi populer ya Kak ya. Iya, Kayak yang misalnya lagi kan kalau masalah lingkungan hidup kan sebenarnya luas gitu, tapi mungkin iya, kalau betul. sekarang zamannya COVID mungkin kita bicara tentang isu sampah pada saat COVID kayak masker gitu ya Kak ya. Oh iya, betul betul betul. Kayak misalnya ini banget nih, kemarin kan masuk berita juga ya, berapa sampah masker di Indonesia yang udah masuk nih semenjak COVID masuk ke Indonesia. Kan itu banyak banget ya, dan orang-orang Ya. juga
tertarik juga sih gitu. Ya, jadi itu bisa jadi panduan juga buat adik-adik bahwa membicarakan tema yang sedang populer sekarang itu juga akan membantu pada saat kita bisa menyampaikan pesan ke audiens gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari adik-adik? Ayo, mungkin ada yang masih malu-malu nih mungkin. Boleh banget nih kita diskusi tentang public speaking atau gimana sih caranya biar nggak gugup gitu. Atau lebih efektif lagi gitu cara bicara dengan di depan umum gitu. Ya. Adakah lewat chat juga boleh? Iya, lewat chat juga boleh kalau misalnya malu-malu untuk on kamera misalnya ya. Biasanya malu-malu untuk on kamera. Iya. Kalau Kak Shana sendiri pengalamannya yang paling membuat nervous itu pada saat bicara di mana, Kak? Oh, pernah. Waktu itu kan sempat ditunjuk jadi penanggung jawab ketua pelaksana workshop waktu itu di kuliah. Dan waktu itu memang aktif ikut BEM fakultas, BEM Fikom Unpad waktu itu. Sebagai staf minat dan bakat, tapi di situ juga dipercayai, dikasih amanah untuk membuat suatu workshop untuk mahasiswa baru waktu itu. Nervousnya nggak banget sih, cuman waktu itu memang biasanya kan ada sambutan ya untuk ketua pelaksana. Dan di situ semua mahasiswa baru kan banyak banget ya dan rame, benar-benar rame banget. Ya? Iya. Ribuan itu ya? Iya betul, ribuan mahasiswa Fikom Unpad di situ ada di satu tempat di Fikom Unpad. Dan di situ jadinya mungkin nervousnya itu lebih ke ngomongnya jadi kayak agak terbata, walaupun memang nggak terlalu kelihatan, tapi kayak kita tetap ngerasa gitu kalau misalnya itu sedikit nervous gitu. Iya, agak bergetar mungkin. Iya, jadi agak suaranya. bergetar. Jadi agak bergetar. Mungkin banyak orang yang nggak ngeh, tapi kalau saya sendiri sih ngeh gitu. Iya. Itu kemudian apakah itu terus, maksudnya nervousnya pas mulai bicara gitu, terus pas udah 1 menit bicara kemudian udah tenang lagi gitu, atau sampai akhir gitu? Nah, alhamdulillahnya waktu itu pas masih awal-awal aja bergetar, tapi waktu makin setelah berlanjut berbicara 2 menit sampai 3 menit ke depan, alhamdulillahnya lancar. Sama cara nanganinnya ya kayak kita ada jeda berapa detik kayak tarik napas dulu, buang napas. Nah itu lumayan ngeredain rasa ini kita gugup kita menjadi lebih positif lagi gitu. Sebenarnya kan karena memang benar juga karena rasa gugup itu tuh dipicu oleh pikiran negatif kita gitu. Ya, jadi kalau seandainya pembicara lagi begitu naik terus diam, mungkin dia juga lagi mencoba untuk mengontrol rasa nervousnya ya Kak ya. Iya, betul. Dan banget. Itu biasa betul aja gitu. Kak, buat kita yang lihat sebenarnya biasa aja gitu. Betul banget. Karena untuk rasa gugup sendiri itu sangat benar-benar manusiawi banget. Karena bahkan public speaker yang handal ataupun yang sudah expert sekalipun, dia beginner dulu nih jadi orang yang pemula dulu nih untuk mulai menjadi public speaker, pasti ada rasa nervous atau rasa kayak misalnya gugup jadi tiba-tiba keringat dingin, pasti itu ada waktu dia awal-awal mulai jadi public speaker gitu. Iya, Kak, ini ada yang nanya, gimana tipsnya kalau obrolan tiba-tiba jadi hening? Oh, sering banget ya. Pernah aku juga sering banget kayak obrolan kayak jadi hening ya. Terutama ini sih yang paling sering itu ketika kita lagi cerita sama teman kita ya. Kayak tiba-tiba jadi hening. Sebenarnya ada sebab juga sih ketika obrolan itu jadi hening itu antara dia memang nggak nyimak atau memang dia kalau kita perhatiin lagi sibuk dengan smartphone-nya mungkin ya. Jadi dia nggak fokus, tiba-tiba kayak ini orang dengerin kita cerita nggak sih gitu ibaratnya. Ternyata enggak, dia itu
lebih merhatiin handphone-nya mungkin ya. Nah, kita bisa banget buat adain kayak conversation atau kayak tanya aja gitu, audiens kita misalnya ketika nah, kayak tadinya contohnya aku nih, tiba-tiba hening kan, mungkin masih malu-malu juga ya audiens. Nah, ada yang tahu nggak nih mungkin tentang public speaking? Nah, itu udah jadi ngepicu banget buat undang audiens kita biar ada interaksi gitu. Iya, jadi nggak satu arah gitu ya Kak ya? Iya, jadi obrolannya tuh dua arah. Kalau satu arah mungkin bisa hening juga sih gitu. Iya, ya begitu apa namanya? Kadang-kadang kita lagi ngobrol tahu-tahu kita udah selesai ngomong, tahu-tahu ngeng gitu. Iya betul. Iya, ternyata kayak gitu. Jadi kita bisa mencoba untuk mengalihkan dengan misalnya melontarkan pertanyaan gitu ya, atau misalnya mengubah topik yang populer gitu seperti itu. Iya betul. Oke. Ya, sip. Ada pertanyaan lagi nggak nih dari adik-adik? Dari teman-teman mungkin. Mungkin Kak Sanas boleh kasih tahu Instagramnya kalau seandainya ada yang mau tanya boleh di direct message ke Kak Syahnas nih. Boleh. Boleh banget. Saya lupa Kak namanya. @Syahnaz agak susah ya di chat Kak, di chat aja. Ya, nah ini Kak Syahnas akan ngechat Instagramnya Kak Syahnas, silakan di follow. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan tentang public speaking, sebenarnya Kak Syahnas ini juga ahli fotografi ya. Jadi bisa juga tuh nanya, sama ahli masak juga nih Kak. banyak kemampuannya Kak Syahnas nih, dan itu salah satu yang public figure yang bisa adik-adik lihat, maksudnya usianya nggak terpaut jauh sama adik-adik, baru 2 tahun lulus S1 ya. Nah itu juga mungkin bisa dijadikan tempat untuk bertanya, untuk sharing kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan tentang tema yang memang Kak Syahnas expert di bidangnya tadi, either public speaking, kemudian atau misalnya tadi fotografi juga bisa tanya ke Kak Dian Mayori yang lebih senior gitu ya. Nah, oke, terima kasih banyak. Ini Kak Syahnas udah di-share Instagramnya. Nanti kalau seandainya nambah follower mungkin dari sini, dari adik-adik. Oke, kira-kira masih ada pertanyaan nggak? Kalau seandainya enggak, mungkin kita sudahi sesi dengan Kak Syahnas tentang public speaking ini. Terima kasih banyak ya Kak Syahnas ya. Oh iya, sama-sama nih. Makasih juga nih buat teman-teman yang udah berkesempatan, udah join di pelatihan Citizen Journalism ini, dan makasih juga nih buat Bu Roro udah kasih kesempatan buat saya untuk mengisi materi public speaking. Iya, terima kasih banyak Kak Syahnas. Ini kita recording pelatihan ini, jadi nanti akan ditaruh di YouTube-nya Sri Foundation, sehingga teman-teman adik-adik yang yang tidak sempat bergabung di Zoom meeting hari ini, mereka akan bisa lihat recordingnya di YouTube. Oke. Baik, kita akan beralih ke pembicara kedua. Saya akan perkenalkan dulu ya. Pembicara kedua kita adalah Kak Safira Regita Cahyaning Tias. Beliau saat ini masih menjadi mahasiswa manajemen teknik ya di Universitas Internasional Semen Indonesia. Jadi sudah tahun keempat Kak Safira nih. Sebentar. Ya. Jadi Kak Safira ini sangat aktif di organisasi. Yang terakhir, kenapa Kak Safira kita undang saat ini adalah karena Kak Safira itu aktif di Teens Go Green.
ya. Kalau seandainya mungkin bisa lihat Instagramnya Teens Go Green. Nah, selain itu juga di kampus Kak Syafira ini banyak banget terlibat dalam divisi muslimah, kemudian di divisi manajemen, ini manajemen industri atau manajemen teknik ya Kak ya? Sekarang jurusan banyak banget, jadinya saya kurang mengerti semua nih. Tapi banyak sekali aktivitasnya Kak Safira ini. Kemudian sekarang tinggalnya di Mojokerto, Jawa Timur. Tadi kalau Kak Sahnas di Bekasi, masih satu kota lah sama saya. Nah, Kak Safira ini sama seperti Kak Krisma ya di Jawa Timur ya Kak ya. Ya, baik Kak Safira, dipersilakan untuk memulai tips tentang menulis ini. Kak Safira masih di mute. Oke, udah. Oh iya. Sebelumnya terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk bisa sharing di sini. Sebelumnya, mohon maaf tadi itu sebenarnya jurusannya manajemen rekayasa. Oh oke, maafkan karena pakai bahasa Inggris engineering management, jadi saya masih bingung menerjemahkannya. Manajemen rekayasa industri gitu ya Kak ya? Iya, hampir sama dengan teknik industri. Oh oke, iya. Saya izin share screen. Silakan Kak. Suara saya dengar dengan jelas ya? Kita jelas mendengarnya. Terima kasih sebentar. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan di pelatihan Citizen. Terima kasih karena telah diberikan kesempatan berbagi di pelatihan Citizen Journalist. Nah, kemudian sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan sama Bu Roro. Nah, apa itu namanya? Kemudian saya izin memperkenalkan diri saya lagi. Saat ini nama saya Safira Regita Tehyaning Tias, biasanya dipanggil Vira. Kemudian saat ini saya berusia 20 tahun dan sedang berkuliah di Universitas Internasional Semen Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Namun sekarang masih online karena pandemi. Nah, waktu tahun pertama dulu itu sudah pernah merasakan offline, tapi cuma semester 1 sama semester 2, enggak semester 2 awal, jadi nggak sampai nggak sampai akhir. Terus kemudian hobi saya menulis, menggambar, dan melukis, serta membuat podcast. Mungkin yang suka dengerin Spotify bisa bergabung atau juga ada di platform-platform lain, itu namanya Together in Progress atau biasanya saya singkat dengan TIP. Nah, kemudian saat ini juga sedang aktif di Teens Go Green Indonesia sebagai volunteer dan pengurus. Nah, sebelum saya menuju ke materi, saya mau izin memperkenalkan tentang Teens Go Green Indonesia ya, Bu. Iya Kak, silakan Kak. Ini penting banget nih buat teman-teman nih, tahu tentang kegiatannya Teens Go Green ya. Iya, jadi sebelumnya Teens Go Green merupakan komunitas lingkungan yang memiliki tujuan untuk menyebarkan virus cinta lingkungan di kalangan anak muda. Jadi dulu Teens Go Green dibentuk pada tahun 2007 dengan dilatar belakangi banjir yang terjadi
menahun pada saat itu 5 tahun berturut-turut di Jakarta. Nah, dari peristiwa tersebut kemudian terbentuklah program bernama Teens Go Green, yaitu sebuah program bermodel Eco Student Club tingkat SMA atau tingkat SMA sampai SMK di DKI Jakarta. Jadi waktu itu Teens Go Green masih berbentuk sebagai model Eco Student saja, belum belum besar seperti sekarang dan hanya di sekitar DKI Jakarta saja. Nah, diinisiasi atau dibentuk oleh 3 lembaga, yaitu Yayasan Kehati, PT Pembangunan Jaya Ancol, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kemudian terbentuklah program Teens Go Green pada tanggal 1 Desember tahun 2007. Kemudian tahun 2007 Teens Go Green dulu di tahun 2007 tersebut nama Teens Go Green itu masih Teens Go Green Jakarta. Kemudian diresmikan oleh gubernur pada saat itu yaitu Pak Fauzi Bowo. Gubernur DKI Jakarta pada saat itu yaitu Pak Fauzi Bowo dengan jumlah peserta program 240 siswa dari 80 SMA atau SMK di DKI Jakarta pada waktu itu. Nah, kemudian pada tahun 2018 sampai 2012, fase program selama 5 tahun di mana peserta program dibekali pengetahuan sebagai cikal bakal sebuah komunitas Teens Go Green. Jadi selama 5 tahun ini, fasenya itu masih dalam fase program. Teens Go Green masih dalam bentuk program gitu. Jadi pesertanya dibekali pengetahuan sebagai cikal bakal sebuah komunitas Teens Go Green. Nah, pada tahun 2013 sampai 2018 merupakan fase dinamika komunitas, di mana Teens Go Green sebagai sebuah komunitas yang mandiri menghadapi dinamika dalam perjalanannya. Di fase dinamika ini banyak sekali seperti penyesuaian gitu dari Teens Go Green. Nah, kemudian di tahun 2018, Teens Go Green sempat vakum, kemudian kembali di tahun 2019, sampai dengan tahun 2020. Teens Go Green kembali menuju komunitas pemuda yang profesional dan berbadan hukum. Nah, setelah tahun 2021, fase komunitas dengan bentuk perkumpulan berbadan hukum pun mulai berjalan pada tahun 2021 di bulan Januari awal kemarin. Nah, mungkin sekian tadi perkenalan sedikit. Jadi di Teens Go Green itu juga ada beberapa kayak program gitu, ada RDT, terus habis itu LKLD, terus habis itu webinar dan lomba. Saat ini Teens Go Green juga masih mengadakan lomba. Kalau ingin tahu lebih banyak lagi, boleh mengunjungi Instagram Teens Go Green di @teensgogreen.id. Kalau badan hukumnya berupa apa tuh Kak, yayasan ya? Iya, belum masih fase komunitas dengan bentuk perkumpulan berbadan hukum. Oh gitu ya. Itu berarti kalau sebelumnya itu kan cuma base-nya di Jakarta aja, tapi kalau sekarang udah dari seluruh Indonesia ya Kak ya? Iya, karena tahun 2020 tadi kan Teens Go Green jadi dari tahun 2019 sampai 2020 itu kembali dengan membawa perubahan yang baru gitu dengan merekrut nggak hanya di sekitar Jakarta aja tapi juga di seluruh Indonesia. Jadi sudah tersebar hampir ke seluruh provinsi di Indonesia. Oh iya, ada perwakilannya setiap provinsi ya. Oh, banyak juga tuh. Hampir seluruhnya ada. Mungkin itu kalau ingin lebih tahu lebih banyak lagi bisa cari tahu di Instagram Teens Go Green Indonesia atau website ataupun media sosial yang lainnya. Oh iya tuh adik-adik kalau seandainya mau lebih tahu lebih banyak tentang Teens Go Green bisa ke Instagram atau bisa juga ke media yang lain ya. Baik, dilanjutkan Kak. Ya, terima kasih. Nah, kemudian
di sini saya kan diminta sama Sri Foundation untuk membawakan materi tentang tips menulis. Nah, kemudian saya memberikan judul di tips kepenulisan saya hari ini itu Let's be a creative and useful writer. Jadi gimana sih caranya kita jadi penulis yang kreatif dan berguna. Dan tulisan yang kita buat itu bisa bermanfaat. Insya Allah. Tapi sebelumnya, mohon maaf saya mau izin memperkenalkan izin bercerita tentang awal mula saya bisa menulis buku. Jadi sebelumnya sebenarnya basicnya saya di sini itu bukan sering kayak tentang esai atau apa gitu. Jadi basicnya itu kayak nulis cerita biasa gitu, nulis di buku atau gitu. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya materi yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan karena masih sama-sama belajar di sini juga di ranah penulisan. Udah bagus kok, udah menulis cerita gitu kan. Kita juga biasanya mulainya dengan deskripsi gitu ya, memulainya dengan menulis cerita, kemudian nanti lama-lama baru terbiasa untuk menulis ilmiah atau misalnya menulis yang lebih kompleks gitu. Ya, jadi waktu itu kan di akhir tahun 2020 itu ada kan 2020 pandemi. Nah, habis itu akhir tahun 2020 itu saya kan scroll gitu kan di Instagram. Nah, habis itu ada teman itu yang sering nandain saya juga kayak ngetek-ngetek gitu di Instagram tentang kepenulisan gitu. Nah, terus habis itu saya itu tertarik untuk bergabung, dan awal mula saya tahu itu dari teman itu tadi yang sering ngetek-ngetek di kelas kepenulisan. Nah, habis itu setelah tanya dan cari tahu di mana kelasnya itu, nah terus habis itu dikasih tahu ternyata kelasnya di kelas menulis online Indonesia. Nah, kelas menulis online Indonesia ini program kelas menulis saya yang pertama kali saya ikuti. Sebelumnya dari kecil saya sudah suka kayak nulis gitu, tapi kalau waktu kecil dulu nggak pernah selesai gitu tulisannya. Jadi selalu kayak macet-macet gitu di tengah-tengah itu kayak macet-macet gitu. Jadi setiap ngetik cerita itu selalu kepotong di tengah. Jadi nggak sampai selesai sampai satu halaman pun itu enggak. Jadi cuma separuh halaman aja, jadi nggak selesai. Pun itu juga ceritanya itu tentang kayak cerita-cerita anak kecil biasa gitu. Jadi masih kayak belum tahu tentang, jadi dulu waktu SD itu kan belum tahu tentang tekniknya, terus itu belum tahu tentang apa kan, jadi cuma ngetik aja gitu apa yang ada di pikiran terus diketik gitu. Nah, terus habis itu setelah bergabung di KMO, ikut kelas beberapa bulan, terus habis itu mengeluarkan buku antologi gitu di sana. Jadi setiap grup, setiap angkatan itu mengeluarkan buku antologi. Nah, buku antologinya itu ceritanya dari setiap anggota itu tadi, dari setiap kelompok itu tadi, dari setiap anggota kelompok itu tadi. Setiap orang itu wajib memberikan satu cerita di dalam kelas tersebut. Kemudian setelah selesai ikut kelas kira-kira selama 3 bulan di akhir tahun 2020 itu, kemudian ikut setelah selesai KMO, terus habis itu ikut setelah di awal tahun itu, terus habis itu cari tahu lagi di Instagram itu, terus pengen ikut lagi kelas menulis itu. Nah, habis itu gabung lagi ke komunitas Bisa Nulis Indonesia. Nah, komunitas Bisa Nulis Indonesia ini merupakan wadah pengembangan dan pembinaan menulis berbasis online serta sebagai pelopor penulis Muslim Indonesia. Mungkin nanti kalau misalnya pengen tahu lebih lagi bisa cari tahu di Instagramnya @komunitas Bisa Nulis dan @kmo.publishing. Untuk mungkin ada yang mau ikut kelas menulisnya juga. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada yang bisa
bantu saya untuk jawab pertanyaan. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu menulis? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Yuk, coba dijawab. Ini sebenarnya peserta ini kan udah ini Kak, udah mensubmit tulisannya. Jadi pasti tahu nih, what is writing? Ya. Boleh ditulis. Menurut pendapat kalian sendiri juga nggak apa-apa sih. Ya, silakan ditulis di kolom chat atau bisa langsung disampaikan apa sih menulis itu. Nah, itu ada yang ya, ini menulis adalah menuangkan apa yang ada di pikiran ke dalam bentuk tulisan. Udah benar. Ada lagi nggak? Ya, nggak ada salah dan benar nih. Ya. Ini Boleh opini. kok. Terserah apa aja yang ada di dalam pikiran kalian, silakan. Apa yang kalian tahu tentang menulis? Bebas. Boleh apa aja. Ada lagi? Suara saya masih terdengar ya? Terdengar jelas. Iya. Mungkin malu kali Kak menuliskannya. Oh ya udah, Terima kasih untuk yang sudah jawab. Saya akan lanjutkan ke materi ke slide selanjutnya. Sebentar. Nah, saya akan memperkenalkan ke kalian tentang kepenulisan. Jadi, yang telah saya rangkum, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan. Namun, ini berdasarkan istilah ya, namun berdasarkan beberapa tokoh, yang pertama yaitu menurut Nurgiantoro, menyatakan bahwa menulis adalah aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Kemudian menurut tokoh yang kedua yaitu menurut Tarigan, menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang-orang dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut. Kemudian, jadi kesimpulannya adalah menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat dan medianya. Kemudian aktivitas menulis melibatkan beberapa unsur, yaitu menulis sebagai penyampaian pesan, isi tulisan, saluran atau media, dan pembaca. Jadi di dalam menulis, kita itu juga ada beberapa unsurnya, nggak apa namanya, kita nggak hanya menulis aja gitu, nulis gitu, enggak. Jadi ada beberapa hal yang perlu jadi ada di dalam sebuah penulisan itu gitu. Jadi yang pertama itu ada penulisnya sendiri sebagai penyampai pesan. Jadi seorang penulis itu memiliki sebenarnya itu dia itu punya tujuan gitu, kenapa dia itu menulis. Jadi tujuannya itu bisa untuk ingin menyampaikan pesan yang mungkin sebelumnya itu ingin diutarakan, tapi dia itu kesusahan. Jadi ada beberapa penulis itu kadang itu yang menurut yang Vira tahu, kan Vira kan kayak lihat beberapa orang gitu kan di Instagram, terus di YouTube gitu. Jadi mereka itu menulis karena ingin menyampaikan kayak pengalaman hidup ataupun penyampaian pesan yang ingin mereka sampaikan, tapi mereka itu kayak nggak bisa mengungkapkan gitu loh. Jadi mereka itu lebih memilih untuk menulis daripada untuk menyampaikan pesannya lewat mungkin media sosial ataupun berbicara di depan umum. Jadi lebih ke kayak apa ya, kayak kebanyakan penulis itu kayak malu gitu loh untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Jadi memilih untuk menuangkan isi pikiran yang mereka punya itu melalui tulisan. Jadi waktu itu Vira pernah kan ikut kayak workshop tentang kepenulisan gitu di sekolah waktu masih SMA. Nah itu tuh ada guru bahasa Indonesianya Vira waktu itu kan beliau itu punya murid. Nah murid anak. Jadi muridnya ini udah dianggap kayak anak asuhnya gitu. Nah anak asuhnya itu tadi itu
dia tuh punya kayak sakit HIV waktu itu. Jadi dia tuh mengidap HIV karena orang tuanya itu, pertama itu dari orang tuanya. Orang tuanya itu yang laki-laki itu yang pertama terkena HIV, kemudian akhirnya kena ke ibunya dan sampai ke anaknya itu tadi. Nah, anaknya itu tadi tuh kayak kayak stres gitu loh, kayak nggak bisa menerima kenyataan karena dia itu apa terkena HIV. Nah, kemudian jadi kayak bingung gitu, ini gimana, terus habis itu kayak belum bisa menghadapi kenyataan kalau dia itu terkena HIV. Nah, kemudian anaknya itu tadi itu ketemu sama guru bahasa Indonesianya Vira tadi. Nah, kemudian sama guru bahasa Indonesianya Vira itu jadi dia anaknya tadi tuh kayak diem gitu, apa kayak nggak mau cerita gitu loh, modelnya itu kayak apa itu susah untuk mengungkapkan pendapat gitu. Ditanya ini tuh kamu kenapa kok diem, terus habis itu kamu kenapa kok nggak mau cerita dan murung gitu. Ternyata waktu di apa namanya dikulik-kulik sama beliau sama guru bahasa Indonesia Vira itu ternyata dia itu ada masalah dengan keluarganya, terus habis itu punya punya apa itu namanya kayak apa mengidap penyakit HIV itu tadi. Nah, kemudian itu prosesnya itu lama sekali sampai akhirnya dia itu mau mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hatinya sama pikirannya itu lewat tulisan itu tadi. Jadi dia itu kayak dikasih sama guru bahasa Indonesia itu kertas, dibekali kertas sama ballpoint. Jadi dibekali kertas, setiap dia itu di waktu itu diberi pesan sama guru bahasa Indonesia Vira itu untuk pokoknya kalau kamu mau mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran dan hatimu, kamu bisa mulai dengan menuliskan apapun itu yang ada di pikiranmu. Jadi apapun itu yang dituliskan sama anaknya, apapun yang ada di pikiran dan di hatinya itu dituliskan sama anak itu tadi. Terus habis itu nanti kertasnya itu tadi dikumpulkan sama guru bahasa Indonesia tadi untuk dijadikan satu buku gitu. Kemudian setelah apa itu ternyata anaknya sampai akhirnya anaknya itu mau sharing tentang kepensan itu, kemudian apa tentang yang dialaminya itu, kemudian dia itu hingga pada akhirnya dia itu kayak sudah di satu titik gitu dia itu kayak murung gitu, terus habis itu dia akhirnya beberapa minggu kemudian gitu dia meninggal. Nah, kemudian kertas-kertasnya itu tadi yang telah ditulis sama apa anaknya itu tadi dikumpulkan sama guru Vira kemudian dijadikan jadi sebuah cerita tentang anak itu tadi. Nah, terus habis itu isi tulisan. Jadi di setiap unsur menulis itu juga ada isi tulisannya. Isi tulisan itu bisa mencakup kayak tema, terus habis itu tema dikembangkan dengan apa namanya bisa dikembangkan lagi hingga menjadi beberapa paragraf, beberapa bagian tentang tulisan tersebut. Nah, kemudian ada saluran atau media. Saluran atau media ini misalnya kayak mungkin ada kalau media itu kalian bisa menulis ataupun berbagi tulisan kalian yang kalian mau share itu di website atau blogspot ataupun juga bisa di media sosial yang kalian punya. Sekarang kan misalnya kayak di Instagram itu ya, di Instagram kan ada kayak fitur itu yang apa namanya di apa untuk membaca itu ya, apa kayak buku gitu loh, fitur buku itu kan udah ada kan sekarang di Instagram. Jadi bisa kalau kalian bisa share mungkin kalian suka nulis apa gitu ataupun suka baca buku apa mungkin bisa di-share di situ. Nah, kemudian di dalam unsur menulis itu juga ada pembaca. Jadi gunanya penulis untuk menyampaikan pesan itu biar ada yang membaca. Jadi pembaca itu nanti bisa membaca apa yang dimaksud penulis dengan baik. Nah, semua pengertian ini Vira rangkum dari buku dan Vira kutip dari buku Keterampilan Menulis karya Dr. H. Dalman MPD. Nah, kemudian untuk menjadi penulis yang kita butuhkan itu hanya perlu duduk, diam, lalu menulis, dan menulis. Yang dimaksud di sini itu adalah duduk dan diamnya seorang penulis itu biasanya itu mereka tuh nggak hanya duduk dan diam aja, tapi mereka juga berpikir dan mencari inspirasi kayak merangkum untuk mendapatkan ide gitu. Kalian bisa lakukan itu di kayak misalnya kalian lagi nulis di kamar. Nah, misalnya apa sih hal apa yang kayak
hal terdekat aja yang ada di dekat kalian, misalnya ada kayak lampu ataupun ada kayak laptop atau ada kayak kursi, itu bisa kalian masukin ke kayak bahan tulisan kalian yang kalian akan tulis. Nah, misalnya kalau kalian mau nulis tentang lingkungan gitu ya. Nah, misalnya kalian bisa ambil dulu nih contoh misalnya di lingkungan depan rumah kalian. Misalnya lingkungan depan rumah kalian itu kayak gimana misalnya keadaannya, banyak sampah ataupun mungkin tanaman-tanaman yang ada itu gimana keadaannya. Mungkin kalau misalnya banyak sampah itu gimana cara kamu untuk bisa memilah sampah itu, ataupun gimana sih caranya supaya orang-orang di sekitar rumahmu dan keluargamu itu juga bisa ikut juga menangani masalah sampah tersebut. Banyak sih sebenarnya, jadi tujuan dari duduk diam lalu menulis itu untuk cari inspirasi dan ide-ide, kemudian nanti dikumpulkan hingga jadi sebuah tulisan. Nah, kemudian nggak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Jadi, jangan pernah menyerah untuk yang baru mau nulis ataupun baru aja bisa nulis, nggak pernah nggak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Jadi terus aja belajar, ikut kelas nulis, terus habis itu ikut lomba-lomba, ikut kompetisi-kompetisi gitu-gitu, karena banyak banget kompetisi yang kalian bisa ikutin. Bisa dicari di Instagram ataupun di media sosial yang lainnya, karena kelas-kelas itu sebenarnya banyak sih, cuma kadang kitanya aja yang males untuk cari-cari gitu. Iya ya Kak ya, kadang-kadang informasinya banyak tapi mungkin kelewat gitu ya. Iya. Terus juga nggak ada kata terlambat untuk belajar, meskipun kita masih masih anak-anak ataupun sudah berusia lanjut, itu masih ada kesempatan, banyak kesempatan. Kayak kemarin Vira kan baru kedatangan saudara dari Jogja itu. Kayak kalau Vira kan manggilnya kan Bude. Nah, budenya Vira itu juga suka nulis itu gara-gara pandemi itu kemarin itu cerita juga suka nulis karangan-karangan gitu dengan komunitas yang ada sama Bude itu. Jadi kayak diajak gitu sama Bude, sama teman-temannya Bude itu tadi untuk bikin karya tentang kayak misalnya tentang lingkungan atau tentang apa gitu. Jadi karyanya itu tadi juga dibukukan sama Bude Vira dan teman-temannya Bude. Jadi nggak terbatas usia kok, bisa tua, muda ataupun anak-anak, semuanya nggak ada kata terlambat. Bahkan kemarin waktu Vira ikut kelas menulis itu juga ada yang udah usia lanjut. Maksudnya itu dalam kelas menulis itu banyak gitu, usianya itu campur-campur, masih mahasiswa, ada yang masih anak-anak SMA, terus habis itu udah usia lanjut juga banyak. Jadi nggak usah takut kalau misalnya mau ikut kelas-kelas itu. Nah, kemudian tujuan dari menulis itu menurut Sujanto, yaitu secara garis besar, tujuan menulis adalah mengekspresikan perasaan, memberi informasi, mempengaruhi pembaca, dan memberi hiburan. Dalam satu tulisan tidak menutup kemungkinan memiliki lebih dari satu tujuan. Misalnya saja seorang penulis ingin memberikan informasi sekaligus ingin mempengaruhi pembaca. Jadi sesuai sama yang udah Vira sampaikan tadi, kalau secara garis besar itu penulis itu ingin mengekspresikan perasaannya. Gimana sih kalau misalnya kadang kan ada orang ya kayak Vira itu jujur itu orangnya tuh kayak kurang bisa mengekspresikan gitu loh kalau apa-apa itu. Jadi lebih memilih untuk melalui tulisan itu tadi. Yang memberikan informasi mungkin kayak misalnya itu contohnya kayak di website itu kan biasanya kan ada kayak kayak banyak sekali website atau blogspot yang isinya kan tentang informasi-informasi yang kadang bisa diakses sama masyarakat umum kan. Kalau kayak misalnya itu informasi tentang kayak kepenulisan ataupun kayak informasi tentang pelajaran-pelajaran tentang semua yang kayak banyak lah pokoknya. Kalau informasi itu bisa dijangkau lewat misalnya kita cari di pencarian Google itu, kalau misalnya satu kata aja misalnya kayak membaca, itu kan semua informasi tentang membaca itu kayak keluar gitu kan dari blogspotnya orang. Nah, itu
mungkin apa maksudnya tujuan dari menulis itu memberikan informasi tadi. Nah, kemudian mempengaruhi pembaca dan memberi hiburan. Dan satu tulisan tidak menutup kemungkinan memiliki lebih dari satu tujuan. Misalnya, seorang penulis ingin memberikan informasi sekaligus mempengaruhi pembaca untuk ikut membaca karangannya dan ikut masuk ke ke suasana yang diberikan oleh penulis itu tadi. Kemudian 5 tips menulis yang harus kamu tahu untuk penulis pemula. Selanjutnya, yang pertama yaitu pilih topik yang kamu kuasai. Jadi yang pertama itu kalian harus pilih topik atau temanya. Tema yang contoh mudahnya itu kalian bisa lihat atau bisa ambil di sekitar kalian aja, nggak perlu yang jauh-jauh. Misalnya kayak di dekat kalian itu ada apa, ya udah itu kalian bisa kalian bisa pegang untuk bekal untuk jadi tema atau topik. Tapi kuncinya ketika kita belajar menulis untuk pertama kali ialah pilih topik yang kita kuasai. Misalnya kayak tentang lingkungan, dan lingkungan kita itu kayak gimana sih, terus habis itu apakah orang-orang di sekitar sini itu juga peduli terhadap lingkungan, terus habis itu apakah pemilahan sampahnya udah dilakukan di warga sekitar atau gimana. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu bisa kalian tuangkan kayak dikumpulkan dulu di notes. Kalau biasanya itu kira itu dikumpulkan dulu di notes. Kalau di notes HP biasanya kan paling gampang itu di HP gitu kan. Nah, itu kita kumpulkan dulu di situ, terus habis itu nanti kalau udah jadi banyak itu nanti bisa dikembangkan jadi sebuah paragraf. Jadi dari satu kata itu bisa nanti dikembangkan lagi jadi satu kalimat, terus habis itu jadi banyak, jadi dari satu kalimat itu bisa jadi beberapa paragraf untuk bahan menulis. Nah, kemudian yang kedua itu tulislah kerangka tulisan. Setelah punya topik, setelah punya tema misalnya tentang topiknya yang kalian ambil tentang lingkungan. Nah, setelah dapat itu, kalian harus buat kerangka tulisan. Setelah memilih topik, langkahnya yaitu menyusun kerangka tulisan, gambaran umum dari keseluruhan buku yang akan ditulis. Jadi kayak gambaran umum dari keseluruhan buku atau artikel yang kalian akan tulis. Jadi kayak tadi contohnya misalnya kalian tentang lingkungan, tentang gimana caranya orang-orang peduli terhadap lingkungan sekitar, terus habis itu apakah mereka paham cara menangani lingkungan mereka yang mungkin kurang sehat, tentang polusi di sekitar lingkungan mereka, mungkin itu disusun dan diberikan gambaran umum. Pokoknya intinya itu tentang lingkungan, tapi bisa dijabarkan lagi tentang digambarkan umum, dijelaskan lagi lebih rincinya. Terus habis itu yang ketiga yaitu cari data. Data ini bisa dari orang lain jika buku artikel yang kalian tulis itu pengalaman atau kisah hidup seseorang. Misalnya kayak kalian mau nulis biografi. Nah, biografi itu kan kita kan butuhkan data-data orang itu kayak tanggal lahirnya, namanya, ataupun identitasnya, misalnya kayak keluarganya, dia berasal dari siapa, nama orang tuanya siapa. Nah, itu kan kalau di biografi kan sangat diperlukan. Nah, itu kan bisa cari data-datanya itu tadi di orang yang bersangkutan. Misalnya kayak dengan cara mewawancarai orangnya, meminta izin sebelum menuangkan di dalam biografi tulisan, misalnya untuk dipublikasikan, itu kita juga perlu izin. Jadi sebelum itu pastikan untuk melakukan izin terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, mulai menulis. Jika sudah semuanya udah dikumpulkan, semua poin-poin yang kalian dapat udah dikumpulkan, data-data yang didapat udah dikumpulkan, topik yang kalian dapat juga udah terkumpul, maka kalian bisa mulai menulis dengan kerangka dan topik serta data yang kalian punya. Selanjutnya, pilih media yang tepat. Sebarkan salah satu bagian buku yang ditulis pada blog atau laman pribadi yang dimiliki supaya banyak yang membaca lalu penasaran kelanjutannya. Bisa jadi awareness
sebelum terbit. Jadi sebelum kita setelah kita selesai nulis, kita harus pilih kayak boleh di Blogspot ataupun di Instagram. Biasanya itu kayak penulis-penulis gitu ya. Kalau misalnya punya laman website atau Blogspot itu mereka kayak mempromosikan isi Blogspot dan website mereka di media sosial yang mereka punya. Misalnya mereka udah update di Wattpad yang mereka punya. Nah, mereka itu kadang itu mempromosikan Wattpad yang cerita mereka tadi yang diupload di Wattpad itu ke media sosial mereka, ataupun minta bantuan ke teman-teman untuk ikut berbagi, ikut membaca dan mengajak semuanya untuk berbagi pengalaman. Nah, biar banyak yang baca, lalu penasaran kelanjutan isinya itu tadi, kemudian ikut membaca di website atau blogspot tersebut. Nah, ini merupakan beberapa website yang dapat diakses. Yang pertama itu Vira punya akun blogspot tapi belum begitu aktif karena kemarin itu biasanya tuh kalau website itu tujuannya biasanya itu karena tujuan awal bikin website itu asal mulanya itu karena lomba, habis itu karena ada tugas dari kuliah gitu-gitu, jadi akhirnya membuat. Yang pertama ini itu akun blogspot. Akun blogspotnya ini itu bisa dicari di mungkin ini apa itu namanya. Jadi waktu itu tuh ada kayak tugas dari mata kuliah di kuliah gitu tentang tugas besar untuk membuat artikel gitu di website di blogspot, terus habis itu disuruh diupload gitu. Nah, sebenarnya tujuan utama di blogspot itu Vira itu maunya itu isinya itu nanti tentang daily talk, terus girl talks, terus Muslim vibes, terus all about science gitu-gitu. Cuman untuk saat ini belum berjalan karena masih bingung ngisinya tuh masih belum punya ide, masih ngumpulin ide untuk ngisi blogspot ini. Kemarin udah sempat diisi yang tentang tugas itu aja sih. Nah, kemudian tentang Wattpad, ini Wattpad Vira mungkin bisa diakses nanti kalau yang ingin mengakses Wattpad, yang punya Wattpad bisa cari aja nama saya, tapi juga belum ada isi ceritanya karena belum Vira upload. Wattpad itu apa ya Kak ya? Saya Wattpad itu ketinggalan zaman kayaknya. Wattpad itu kayak aplikasi gitu di HP, bisa juga diakses di website gitu, di internet biasa juga bisa, di aplikasi di HP itu. Jadi Wattpad itu kayak aplikasi membaca gitu, untuk mirip kayak mirip novel, mirip buku gitu, tapi dia tuh digital gitu. Oh, kayak Kindle ya? Iya, ya mirip itu, cuma kalau di Wattpad itu, kalau Kindle kan yang di HP itu bukan ya? Kindle. Iya, itu bisa di HP sih. Di tab gitu kan? Iya, di tab. Ya, mirip-mirip gitu sih. Cuma itu isinya tuh kayak tentang novel, novel-novel remaja. Banyak sih sebenarnya genrenya tuh macam-macam. Kayak novel remaja, terus itu novel Islami, terus novel-novel tentang sains gitu juga ada. Nah, kemudian yang ketiga itu Hibwe. Hibwe itu kemarin waktu Vira yang Hibwe itu ini tuh kayak mirip kayak blogspot gitu. Cuman ini kemarin Vira bikin karena Vira ikut lomba di Hibwe. Jadi Hibwe itu ngadain lomba kepenulisan gitu untuk mengupload artikel tentang kepenulisan. Nah, kemarin habis itu Vira ikutan. Terus habis itu ya udah, terus akhirnya punya akunnya dan buat artikel di situ. Sebenarnya kalau tentang artikel di sini sih masih tentang kayak tentang religi gitu, belum merujuk ke yang kayak tentang lingkungan gitu. Mungkin setelah ini mau ambil yang tentang itu, insya Allah. Ya.
Nah, mungkin ini yang terakhir yang Vira pesankan itu, menulislah dengan hati, maka akan sampai dan diterima ke hati dengan baik oleh pembaca juga. Jadi kalau kita menulisnya itu kayak apa ya, dari hati gitu loh, kayak kadang kan kalau orang-orang itu kan banyak yang kenapa sih kok kesusahan nulis, apa namanya, apa sih susahnya nulis itu, kadang kan kayak buntu ide gitu kan, buntu ide terus habis itu kayak nggak tahu caranya. Nah kadang itu Vira nanganinnya itu kayak nggak maksa gitu. Kalau misalnya nggak bisa ya udah nanti lagi mungkin dilanjut nanti lagi gitu. Intinya kalau nulis itu usahain dengan hati, maka akan sampai diterima hati. Waktu itu pernah kan waktu ikut kelas menulis itu karena ada target, jadi kayak dipatok gitu targetnya itu harus ngumpulin tulisan. Jadi kayak berpikir keras gitu, idenya itu dikumpulin itu apa aja, cari-cari ide gitu. Tapi setelah berpikir alhamdulillahnya di apa kayak diberikan ide gitu, akhirnya juga alhamdulillah bisa nemu ide yang pas, terus itu bisa nulis. Kadang kalau misalnya kepepet gitu bisa sih, cuma kadang agak susah juga. Iya, Jadi nggak bisa dipaksa ya Kak ya. ya lebih baik itu kayak pelan-pelan gitu. Kalau misalnya kalian punya ide apa gitu, terus habis itu cepet-cepet kalau misalnya kalian ada ide itu ditulis dulu aja di note, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya udah apa namanya udah terkumpul idenya, bisa dituangkan diketikan atau di kertas atau di mana gitu. Yang penting dikumpulin dulu aja idenya. Nah, Iya. terus habis itu ya. Nah, habis itu jangan pernah berhenti untuk menulis hingga kamu merasakan rasa capek dan tak punya sebuah kata pun untuk diceritakan. Teruslah menulis, tulis saja apa yang ada di pikiran kalian. Yang ada di pikiran kalian, yang ada di hati, yang ada di sekitar kalian, itu sebenarnya bisa jadi tema untuk bahan untuk tulisan. Pokoknya dimulai dari satu kata aja dulu nggak apa-apa, nanti bisa dikembangkan lagi jadi sebuah kalimat, jadi nanti bisa jadi sebuah paragraf, kemudian bisa jadi dari paragraf itu tadi bisa dikembangkan lagi jadi sebuah tulisan sampai jadi buku. Mungkin itu dari Vira. Oh ya, kalau misalnya ada apa-apa bisa menghubungi saya di email saya atau di nomor yang tertera. Kemudian bisa juga di LinkedIn saya, mungkin yang ada yang punya LinkedIn bisa juga. Kemudian juga ada di beberapa sosial media yang saya punya. Yang pertama itu di Instagram, yang kedua itu di Twitter atau di Facebook. Mungkin banyak banget ya Kak ya sosial medianya. Tapi yang sering itu di Instagram bisa juga. Nanti kalau saya mau apa tanya-tanya bisa juga lewat DM di Instagram karena yang Twitter sama Facebook jarang dibuka. Oke, iya. Ya. Iya, terima kasih banyak Kak Vira. Mungkin terima kasih juga karena setiap usaha kita untuk menjaga bumi sekecil apapun itu sangat berarti. Misalnya kayak kita nulis tentang lingkungan itu, misalnya kayak kita nulis tentang lingkungan itu kayak ada artinya gitu loh. Maksudnya jangan kayak nyesel kalau kita itu cuma nulis, karena kalau tulisan itu tadi bisa kita bisa kita share atau bisa kita bagikan ke website atau blogspot, itu nanti akan banyak orang yang membaca dan lama-kelamaan juga akan teredukasi dan ikut menjaga lingkungan. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Kak Vira. Di Sri Foundation sendiri sebenarnya kita punya website srifoundation.id. Kemarin waktu sudah selesai lomba menulis esai, jadi 3 pemenang tulisannya sudah kita upload di website kami. Kemudian ada lagi beberapa peserta yang tulisannya dipilih, tapi baru 1 sih yang kita upload. Intinya sih sebenarnya kalau di
Kalau di Sri Foundation sendiri sebenarnya ada beberapa ya untuk buat adik-adik untuk menulis. Jadi ada website, ada Instagram, ada Facebook juga. Kemudian kalau di luar menulis kita juga punya YouTube. Tapi ternyata Kak Fira udah punya lebih banyak ya secara pribadi ya. Ya, baik adik-adik, itu tadi adalah tips dari Kak Fira tentang bagaimana untuk menulis lebih baik ya. Artinya kan adik-adik sebenarnya sudah belajar untuk menulis dan sudah membuktikan bahwa bisa menulis artikel. Kemarin itu lombanya menulis artikel dari 500 sampai 1000 kata, Kak Fira. Jadi adik-adik yang sekarang ada di sini nih, mereka sebenarnya sudah berpengalaman menulis. Tapi memang tulisannya masih sebenarnya baik sih, udah oke tulisannya. Cuma kan kemarin harus memilih 3 pemenang gitu ya. Jadi yang dipilih ya 3 yang terbaik. Nah, di sini tadi masukan dari Kak Fira bisa menjadi masukan untuk adik-adik untuk memperbaiki tulisan. Mungkin ada yang ditanyakan, mumpung ada Kak Fira di sini nih tentang tips menulis lagi atau tentang Things Go Green. Silakan untuk yang bertanya boleh chat atau boleh langsung. Kalau Kak Fira sendiri berarti udah tulisannya udah ada di berapa buku, Kak? Kemarin baru 4. Ya, 4 baru loh. 4 udah banyak, Kak. Iya. Iya tuh, Kak Fira tulisannya udah masuk ke dalam buku. Ini Sri Foundation juga kayaknya punya rencana juga nih untuk bikin buku kumpulan tulisan-tulisan dari adik-adik. Cuma kalau kemarin kan yang lomba esai lebih cenderung ke arah semi ilmiah ya. Jadi mungkin kalau seandainya dibukukan kayaknya masih belum optimal gitu. Nanti mungkin kita akan menawarkan lagi kepada adik-adik kalau seandainya mau menulis lebih ke storytelling, jadi lebih ke cerita gitu. Iya. Ya. Oke, ada yang ditanyakan, Kak? Boleh mungkin tanya-tanya tentang Things Go Green ataupun mau tanya tentang kepenulisan juga nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau Things Go Green sendiri, kalau seandainya adik-adik mau ikut Things Go Green, gimana ya, Kak ya? Biasanya kami membuka itu open recruitment volunteer. Itu kemarin yang tahun ini itu udah 2 kali open recruitment. Mungkin nanti dibuka lagi insya Allah tahun depan. Tahun depan ya. Nah, volunteer itu kerjanya ngapain aja tuh, Kak? Kalau volunteer itu bisa ikut kelas kayak kelas belajar lingkungan, terus habis itu RBT, Rabu Bersama Things Go Green. Terus habis itu ikut webinar yang diadakan sama Things Go Green gitu-gitu. Ikut terus ada kayak program-program di sekitar jadi kayak sekarang itu mulai mau diadain kayak di setiap daerahnya itu punya program sendiri gitu di setiap wilayahnya. Oh iya, setiap wilayah ya, Kak. Wilayahnya berdasarkan provinsi atau gimana, Kak? Iya, masih dikelompokkan berdasarkan provinsi. Oh gitu, ya. Tuh kalau seandainya adik-adik mau menambah kegiatan dengan ikut dalam Things Go Green bisa mungkin tahun depan ya, Kak ya, mungkin ada perekrutan volunteer lagi. Kalau sekarang sendiri anggota Things Go Green itu udah berapa ya, Kak? Masih kita ada 500 volunteer aktif. Banyak banget. Iya, kemarin yang Kak Krisma kan juga sharing tentang Things Go Green ya di sini. Iya. Iya. 500 banyak sekali tuh ya. Itu tersebar di 24 provinsi, insya Allah. 24 provinsi, wah. Padahal Indonesia 33, berarti udah sebagian besar provinsi udah ada volunteernya Things Go Green ya? Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian kalau ikut volunteer bisa juga ikut nanti kayak ada open recruitment, ikut tim kerja gitu. Jadi kayak ikut ada di balik layarnya Things Go Green gitu, bisa bantu-bantu. Apa namanya kayak? Iya, ikut
belajar lebih dalam lagi tentang Instagram. Wow, ya itu buat teman-teman adik-adik yang tertarik lebih paham tentang lingkungan, nanti bisa juga selain di Sri Foundation juga bisa bergabung di Teens Go Green. Oke, baik, kayaknya kalau seandainya nggak ada pertanyaan, terima kasih banyak ya Kak Vira atas sharingnya. Nanti kalau seandainya adik-adik mau bertanya mungkin bisa direct message langsung ke Instagramnya Kak Vira ya Kak ya. Ya baik, terima kasih. Nah kemarin itu di sesi hari pertama, kita terakhir di sesi keduanya kami belajar tentang fotografi. Kemudian sama Kak Dian Mayori ditawarkan untuk buat foto. Ini kebetulan sudah ada 3 yang masuk fotonya dan akan mendapatkan pulsa 25.000. Masing-masing pulsa 25.000 dari Sri Foundation. Kak Tasya bisa di-sharing fotonya Kak Tasya. Jadi dari Kak Dian Mayori dibuatkan masukan. Oke, ini kelihatan nggak ya? Yang pertama ini yang di sebelah kiri. Sebentar. Saya nggak bisa lihat ini akunnya siapa yang sebelah kiri. Ayo, ada yang nunjuk. Ada nggak orangnya di sini? Ini yang sebelah kiri. Gambar tentang pedagang di malam hari. Sama pedagang buah. Oh, dari Kisti ya, Kisti Khaira. Nah, ini dari Kak Dian Mayori masukannya banyak latihan. Ya. Kalau seandainya banyak latihan ntar terbiasa belajar fokus. Nah, ini sama Kak Dian Mayori dibantu di bagian yang bawah itu. Jadi di crop supaya lebih menarik gitu. Tapi ini udah bagus kalau menurut saya sih. Selamat ya Kisti ya, nanti kita kirimi pulsanya. Tolong hubungi, oke sebentar ya, saya kasih nomor di sini. Hubungi saya ke sini ya nanti ya untuk dikirim kemana pulsanya. Kemudian yang kedua adalah dari siapa ini? Gambarnya siapa yang ini? Ada nggak di sini? Saya nggak baca sih, maaf sebentar. Ini Instagramnya. Al-Zahni ya. Al-Zahni ada ya? Oke, Al-Zahni. Nih, selamat ya. Ini menurut Kak Dian Mayori komposisinya udah oke. Nah, cuma crop-nya kurang fokus. Jadi sama Kak Dian Mayori dibantu fokus di point of interest. Nanti Al-Zahni ini ya hubungi saya juga. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah milik siapa coba? FRAS siapa ini? Ada nggak di sini? Oh, ada nih Safira. Oke, selamat Safira ya. Ini Safira juga Kak Safira. Cuma Safira Mahardita. Ya, ini perkuat komposisi rule of third dan angle-nya. Jadi matanya udah tajam nih untuk melihat sesuatu yang bagus untuk difoto. Cuma tadi rule of third-nya masih kurang katanya. Ya. Ini dibantu direview sama Kak Dian Mayori. Bukan direview, dibantu di crop supaya lebih fokus. Oh, mungkin ada masukan nih dari Kak Syahnas nih. Kak Syahnas ini yang peserta, yang bagian atas adalah foto-foto asli mereka di Instagram. Nah, kemudian yang di bawah adalah review dan paling bawah di crop sama Kak Dian Mayori. Nah, mungkin Kak Syahnas nih sebagai fotografer juga bisa kasih masukan nih ke Kisti, Al-Zahni sama siapa tadi? Safira.
sama Safira tentang foto-foto ini, mulai dari kiri, tengah, dan kanan, Kak Syahnas. Oke. Dikasih kerjaan tambahan. Aku review, Iya, Kak. sedikit ya. Untuk sebelumnya mau tanya Bu, kalau untuk temanya sendiri apakah berkaitan dengan lingkungan hidup atau gimana? Enggak sih, ini kemarin temanya tentang people interest. Oh, Jadi nggak khusus interest, ya? human interest ya, jadi nggak ke lingkungan hidup. Ya. Kalau dilihat sih ya, mungkin beberapa kalau dari yang kiri yang pertama itu benar sama yang dikatakan Kak Dian nih, rule of third sama apa sih yang mau dijadiin point of interest sama di objek foto tersebut. Jadi misalnya ketika kita foto Kak Syahnas, maaf, tolong diulangi tadi agak ini hilang. Masih freeze ya? Itu nantinya ada buah pir. Nah, di situ kita harus hilang suaranya. Ya, jadi ketika kita mengambil suatu objek foto, misalnya masih freeze nggak? Nggak, sekarang udah oke. Udah nggak? Oke. Ya, jadi untuk di foto yang pertama di sebelah kiri, ini kan untuk temanya lebih ke human interest ya. Mungkin bisa sih lebih ke ada suatu objek itu ada point of interest-nya, rule of third-nya. Benar apa yang dikatakan sama Kak Dian sebelumnya. Jadi ketika kita ngambil buah, ada buah jeruk, buah apel, misalnya buah pir, objek apa yang kita dibikin menarik di objek tersebut. Misalnya ada tukang buahnya di tengah-tengah. Nah, fokusnya mungkin bisa ke tukang buahnya yang lagi nimbang buahnya tersebut gitu. Nah, difokusin sama main angle-nya di komposisi angle-nya tuh di tengahnya sendiri gitu. Sama ini kayak misalnya foto gerobak ya, di yang foto kiri bagian pertama juga sama. Apa yang mau dijadiin point of interest ya? Misalnya pancinya ataupun lampunya. Jadi kita memang harus mainin angle-nya tersebut. Sama ketika objek yang kita ambil itu dalam keadaan low light atau dalam keterbatasan cahaya, harus diatur juga kontras dan brightness-nya. Kalau di handphone sih, untuk smartphone sekarang mungkin bisa ya, jadi karena canggih ya untuk smartphone sekarang tuh lebih canggih, jadi bisa dimainin kontrasnya. Dan kalau untuk ilmu fotografi sendiri, kita boleh nih, setelah mengambil objek itu, untuk diedit secara natural, misalnya edit cropping, atau brightness, atau kontras, dan edit saturation, mainin warna, tone warna dari ininya, dari objek foto tersebut. Jadi komposisinya juga bakal lebih menarik juga sih untuk hasilnya. Sama untuk yang di foto kedua, nah ini sebenarnya udah bagus nih foto yang kedua, cuman sama untuk point of interest sama angle-nya, misalnya dia memang fokusnya ngambil ke ini, ke daun misalnya, objeknya daun sama lemon. Nah, sebenarnya mungkin bisa dijadiin point interest si buah lemonnya. Nah, dibikin fokus ke buah lemonnya, tapi warnanya mungkin di sini agak kurang ya. Jadi kalau misalnya itu bisa dimainin kontras sama saturation-nya, cuman nggak over saturation. Jadi warnanya bisa lebih mencolok lagi. Karena kalau di editing foto via handphone atau smartphone itu udah ada untuk kita mau cropping foto itu biar jadi lebih sempurna komposisinya. Itu bisa banget kalau untuk dari smartphone sendiri. Apalagi Android sekarang udah canggih-canggih ya untuk keluaran terbaru 2018 ke atas gitu. 2017 ke atas atau 2016 ke atas itu udah lumayan canggih untuk smartphone sekarang.
Dan ini untuk yang foto yang terakhir. Nah, ini udah lumayan nih. Dia fokus ke bunganya sama warnanya ya. Warnanya dia lebih mencolok juga nih untuk foto bunga yang terakhir. Dia ada warna ungu sama kuning. Sama dia udah fokus nih ke kelopak bunganya, ke bagian mahkota bunganya. Nah, editingnya juga bisa nih di Snapseed, di Viesco untuk editingnya supaya warnanya lebih mencolok. Sama di foto editor dari handphonenya langsung pas saat kita cek di galeri, pas saat preview fotonya, itu udah ada biasanya untuk editing simple seperti foto brightness, untuk mengatur tingkat cahaya, ataupun kontrasnya, ataupun warna saturation-nya, itu bisa kita atur di situ. Di Snapseed juga udah bagus sih, Snapseed, Viesco. Kalau yang berbayar itu ini namanya apa ya? Ada dia gratis juga. Bentar. Di handphone tuh Lightroom. Ada namanya Lightroom, dia juga sama mirip-mirip Snapseed untuk mengatur komposisi objek fotonya sendiri. Oh iya, kemarin itu yang disarankan juga sama Kak Dian tuh, Snapseed sama betul, Lightroom. Iya, Lightroom. Kalau Lightroom dia lebih lengkap lagi. Kita bisa bikin ton warna yang memang kita banget, cuman jangan over ya. Kalau misalnya memang tujuan foto ini untuk dipamerkan ke karya-karya pameran foto ataupun untuk dilombakan, biasanya editingnya tuh natural, sebatas cropping, jadi nggak terlalu nyampe mainin filter. Karena kalau di Lightroom itu bisa mainin filter banget sebenarnya. Kayak warna tone, kalau misalnya temanya nature, bisa lebih ke hijau warnanya, ataupun kontras warna saturation color-nya tuh lebih mencolok gitu. Biasanya kalau lebih mencolok itu sih kayak foto-foto food fotografi juga itu lebih mencolok sih warnanya kalau untuk warna objek fotonya. Sama seperti foto buah-buahan juga, kalau human interest itu cenderung dia warnanya itu saat di editing via Snapseed atau via Lightroom, dia itu diedit jadi black and white, jadi monokrom biasanya kalau human interest. Tapi tergantung dari objek foto tersebut gitu. Paling itu aja sih ya kalau untuk masukan dari aku kalau untuk foto-foto ini. Oke, terima kasih banyak Kak Syahnas. Nah, ini nih adik-adik udah dapat masukan dari Kak Dian Mayuri, udah dapat masukan dari Kak Syahnas. Semoga nanti bisa menggunakan handphone untuk memoto dengan lebih baik. Nah, tujuannya apa nanti? Tujuannya nanti kalau seandainya ada misalnya di lingkungan yang kita ini kan adik-adik nih hari ini sudah mendapatkan materi tentang public speaking, tentang menulis. Kemarin sudah mendapatkan materi tentang isu lingkungan dan juga tentang fotografi. Nah, nanti diharapkan kami dari Sri Foundation mengharapkan bahwa adik-adik bisa berkontribusi terhadap media sosial yang ada di Sri Foundation. Jadi adik-adik bisa misalnya memberikan foto dan memberikan caption, kemudian kami akan post di Instagram, atau adik-adik misalnya bisa menulis tentang isu lingkungan, kemudian kami post di website. Seperti itu. Jadi harapannya bisa menjadi kontributor untuk media sosialnya Sri Foundation. Satu lagi juga khusus untuk public speaking, mungkin di antara adik-adik di sini nggak semua mungkin ya bisa public speaking, bisa menulis, bisa memoto. Pasti di antara kalian ada yang aku cuma bisanya di public speaking, atau misalnya aku bisanya di nulis aja nih, atau yang lain aku bisanya fotografi. Nah, kalau seandainya untuk Sri Foundation sendiri kita berharap bahwa kalian bisa berkontribusi di kemampuan yang kalian pahami gitu.
Jadi yang kalian expert di dalamnya. Jadi kalau seandainya untuk yang public speaking, berarti nanti next time pada saat Foundation bikin webinar lagi untuk siswa SMP, mungkin kalian bisa menjadi pembicara di sana. Nah, untuk selanjutnya, sebagian besar sih saya lihat udah masuk ke grup Sri Foundation ya. Tapi kalau seandainya yang belum masuk, ini saya tuliskan link untuk ikut serta di grup Sri Foundation untuk yang Environmental Educator Corps itu. Baik, kira-kira itu pertemuan untuk hari ini. Sebelum kita tutup, oke, ada pertanyaan nggak? Nanti untuk yang fotonya tadi sudah masuk ya, nanti hubungi saya untuk mendapatkan hadiah pulsa ya. Nomornya udah ada di chat. Nah, kemudian sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Atau ada kata penutup dari kakak pembicara? Kalau dari aku sih pesannya jangan pernah bosan untuk kita berlatih dan belajar terus, karena ketika kita banyak berlatih atau belajar terus, nantinya kita bisa menjadi pembicara yang baik ataupun menulis dengan baik. Gitu sih. Semangat terus buat semuanya. Terima kasih Kak Syahnas. Dari Kak Syafira, Kak Fira, mungkin ada kata penutup? Kalau dari saya, mungkin sudah tadi digabung sama yang di akhir tadi, jangan pernah, sama hampir mirip, jangan pernah bosan untuk nulis, terus aja tulis apa yang ada di sekitar kalian, apa yang kalian pikirkan, apa yang ada di pikiran, yang ada di sekitar kalian itu bisa jadi ide atau topik yang kalian mau untuk tulis. Pokoknya belajar aja terus, jangan pernah berhenti untuk belajar, nggak terbatas usia, apapun itu, tua, muda, ataupun anak-anak, semuanya masih bisa untuk ikut belajar, karena kelas menulis itu juga nggak dibatasi sama usia. Ada sih beberapa kelas yang memang dibatasi sama usia, tapi ada juga banyak yang nggak terbatas usianya. Jadi semuanya bisa bergabung di situ. Terus aja pokoknya ditulis dulu dari satu kata, terus itu nanti bisa dikembangkan lagi. Kalau udah banyak katanya bisa jadi satu kalimat. Dari satu kalimat itu bisa dikembangkan lagi jadi beberapa paragraf sampai nanti bisa jadi satu buku. Mungkin itu. Terima kasih semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang penulisan. Semangat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Fira.